Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Puji Amia, NPM 1702040072, semester 6 dari SIA. Di sini saya memenuhi tugas akhir yaitu mata kuliah Pasar Modal dan Pasar Uang Syariah. Baik, di sini saya akan mereview salah satu jurnal volume 1 nomor 2 Maret 2017 yang berjudul Pasar Uang Antar Bank dengan Prinsip Syariah. Pasar uang dalam teori ekonomi. Ini bukanlah suatu tempat secara fisik orang berjualan dan menjajakan barang dagangannya, melainkan pasar uang itu diartikan lebih luas dan abstrak. Pasar uang atau biasa disebut dengan money market adalah mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Kegiatan di pasar uang ini ada dua pihak, yaitu pihak yang kekurangan dana yang sifatnya jangka pendek dan pihak kedua yang memiliki kelebihan dana dalam waktu jangka pendek juga. Baik, di sini masuk ke dalam pasar uang syariah atau biasa disebut dengan Islamic Money Market. Apa sih pasar uang syariah itu? Pasar uang syariah adalah mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik untuk mengatasi persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas. Masuk ke dalam materi. Pasar uang antar bank syariah atau biasa disingkat dengan PUAS, Islamic Interbank Money Market. Instrumen keuangan dan dunia investasi antar bank memungkinkan bank surplus untuk menyalurkan dana ke bank defisit, sehingga mempertahankan pendanaan dan likuiditas, mekanisme yang diperlukan untuk mempromosikan stabilitas di sistem. Pasar uang antar bank Islam mengacu pada pasar uang antar bank di mana syariat Islam berlaku. Pasar uang antar bank Islam tidak berbeda dari pasar uang lainnya, hanya saja ia adalah bank yang didominasinya, dengan pengecualian dari Amerika Serikat. Mekanisme transaksi PUAS atau pasar uang antar bank syariah berdasarkan pada SE 14-BPN-2012 Romawi 3 adalah 1. BUS, UUS, bank konvensional atau bank asing dapat membeli instrumen PUAS yang diterbitkan oleh BUS atau UUS. Yang kedua, BUS, US, bank konvensional atau bank asing dapat melakukan pengalihan kepemilikan instrumen PUAS sebelum jatuh waktu untuk instrumen PUAS yang menurut ketentuan Bank Indonesia dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu. Ketiga, dalam melakukan transaksi di PUAS, baik pada saat penerbitan maupun pada saat pengalihan kepemilikan instrumen PUAS sebelum jatuh waktu, BUS, US, bank konvensional atau bank asing dapat menggunakan pialang. Yang keempat, BUS atau UUS yang menerbitkan instrumen PUAS harus memberikan informasi terkait dengan instrumen PUAS. Dimaksudkan pada BUS, US, bank konvensional atau bank asing yang
yang akan membeli instrumen PUAS tersebut. Yang kelima itu ada jenis instrumen PUAS yang dapat dialihkan ke pemilikannya sebelum jatuh waktu dan tata cara pengalihannya secara informasi terkait dengan instrumen PUAS sebagaimana yang dimaksudkan pada angka 4. Diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang mengatur mengenai instrumen PUAS tersebut. Yang keenam itu BUS atau UUS yang melakukan penempatan dana pada instrumen lain yang diterbitkan oleh bank asing wajib memenuhi prinsip syariah. Selanjutnya itu ada sertifikat investasi mudharabah antar bank, SIMA. Di sini SIMA merupakan satu-satunya sertifikat yang digunakan dalam transaksi PUAS. Hal ini terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/PBI/2000 tentang pasar uang antar bank dengan prinsip syariah, yang isinya sertifikat wadiah Bank Indonesia adalah instrumen yang digunakan Bank Indonesia. Berikutnya itu ada sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah antar bank, bisa disebut dengan SYIKA. Merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh BUS atau UUS dalam transaksi pasar uang syariah yang merupakan bukti jual beli dengan pembayaran tangguh atas perdagangan komoditi di bursa.